Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuy Ora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah makan malam, Yen langsung beristirahat di kamarnya. Ia duduk di sofa dan teringat ucapan dokter tadi, menyuruhnya mendengarkan musik untuk janinnya. Yen pun mengambil ponselnya dan mencari-cari lagu yang lembut agar lebih rileks. Setelah menemukan lagu yang dirasa sudah cocok, Yen pun memutar lagu tersebut dan meletakkan ponsel di meja. Yen tersenyum dan mulai bersenandung lagu sambil mengelus-ngelus perutnya. Ternyata benar apa kata dokter, pikirannya menjadi jauh lebih tenang dan tubuhnya terasa lebih nyaman. Taehyung membuka pintu kamar Yen dan melihat gadis itu sedang duduk di sofa sambil mendengarkan musik. Ia tersenyum dan melangkah dengan pelan mendekati Yen. Yen masih belum menyadari jika Taehyung sudah duduk di sampingnya. Pria itu menatap wajah teduh Yen yang sedang menutup mata sambil sesekali senandung lagu keluar dari mulutnya. Taehyung kemudian memegang tangan Yen, membuat gadis itu sontak membuka matanya dan sedikit kaget mengetahui pria itu sudah ada di hadapannya. "Sejak kapan kamu di sini?" tanya Yen gugup. Taehyung tersenyum tipis. "Baru saja. Kau sedang apa?" "Ini dokter menyuruhku untuk mendengarkan musik agar bayinya jadi rileks," jawab Yen menatap Taehyung. Sebenarnya ia ingin pria itu yang menyanyikan lagu di dekat perutnya, tapi Yen yakin Taehyung pasti tidak mau. Dan apakah suara pria itu bagus? Takutnya jika ia menyuruh Taehyung bernyanyi, pria itu akan marah. Taehyung memperhatikan Yen dan tiba-tiba duduk di bawah lantai menghadap ke perut besar gadis itu. Mata Yen sontak melebar. "Kenapa kamu duduk di bawah?" ucapnya. Taehyung tersenyum hangat. "Aku hanya ingin bernyanyi untuk anakku, boleh kan?" jawab pria itu. Lagi-lagi membuat Yen takjub dan semakin yakin jika Taehyung bisa membaca pikiran orang lain. Taehyung mulai bernyanyi pelan sambil mengelus-ngelus perut Yen lembut. Yen sangat nyaman saat mendengar suara lembut pria itu. Suara pria itu ternyata sangat bagus, membuatnya langsung rileks. Yen menatap Taehyung yang masih bernyanyi untuknya sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba perut Yen sedikit bergerak-gerak, membuat Taehyung kaget sekaligus gembira saat melihatnya. "Oh, lihat perutmu bergerak-gerak," seru Taehyung. "Sepertinya bayi kita sangat menyukai suara ayahnya," gumam Yen pelan. Taehyung berdiri dan menarik tangan Yen menuju tempat tidur. Wajah gadis itu kembali merona. Mion melangkah menuju kamar Yen. Ia yakin Taehyung pasti berada di sana, mengingat pria itu tidak ada di sampingnya saat ia terbangun tadi. Mion membuka pintu dan langsung menggigit bibir bawahnya melihat Taehyung dan Yen sedang keningnya mengkerut. Ia merasa benar-benar kesal pada Yen. Mion lalu menutup pintu kamar dengan membantingnya cukup keras, membuat Yen sontak menoleh ke arah pintu. "Sepertinya Mion melihatnya," ucap Yen pelan. "Tidak apa-apa, kau tenang saja," gumam Taehyung dan kembali melanjutkan kegiatannya. Mion memasuki kamarnya dengan perasaan kesal. Jika Yen terus berada di rumah ini, perhatian Taehyung akan terus tertuju padanya karena dia sedang hamil. Ia harus menemukan cara agar Yen tidak ada di rumah ini. Dengan begitu, perhatian Taehyung akan hanya untuknya saja, pikir Mion. Hari pernikahan Taehyung dan Mion pun akhirnya berlangsung. Undangan sangat ramai dan para wartawan juga hadir untuk meliput acara itu. Sementara Yen hanya bisa melihat itu dari televisi yang sedang menyiarkan secara langsung acara itu. Gadis itu meremas sofa di sampingnya kuat-kuat. Dadanya benar-benar terasa sesak menerima kenyataan bahwa pernikahan itu terasa sangat berbeda. Pernikahan itu sangat meriah dan dihadiri banyak orang. Taehyung pun terlihat sangat bahagia. Berbeda saat menikah dengannya terasa sangat tertekan dan menegangkan.
Namun Yen harus kembali pada kenyataan yang sebenarnya, harus kembali pada perjanjian awalnya dengan pria itu. Kalau ia hanya istri pura-pura bagi Taeyong, ia sudah tahu itu dari awal. Jika ia harus menerima semua itu dengan lapang dada, meskipun ia mencintai Taeyong, itu adalah salahnya, setelah ia jatuh cinta pada orang yang tidak tepat. Sebuah tangan pun memegang bahunya lembut, membuat Yen langsung menoleh. Kedua pelayan tersenyum hangat padanya. Ia tahu apa yang gadis itu rasakan sekarang. Ayo Nona, saatnya Nona minum susu, ucapnya lembut. Yen mengangguk pelan dan beranjak dari duduknya. Tak lupa ia mematikan televisi. Sudah cukup ia melihat acara pernikahan Taeyong dengan Mion. Kini saatnya kedua mempelai memakaikan cincin di jari manis masing-masing. Taeyong memakaikan cincin di jari Mion. Gadis itu tersenyum bahagia, akhirnya ia menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Sehun yang sedang berdiri di samping Taeyong menatap pasangan itu. Ia bertugas untuk membawakan cincin para pengantin. Kini saatnya Mion yang memakaikan Taeyong cincin di jari manis pria itu. Namun saat cincin itu sudah masuk ke pertengahan jari Taeyong, cincinnya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Kening Mion sedikit mengkerut dan berusaha menekan cincin itu lebih keras, membuat Taeyong sedikit kesakitan. Sehun yang melihat cincin tidak muat di jari Taeyong langsung tersenyum tipis. Cincinnya tidak muat, bagaimana bisa? Gumannya pelan. Opa, karena kau tidak ikut membeli cincin, jadi kupikir cincinnya ini muat di jarimu. Ternyata tidak, ucap Mion. Taeyong melihat ke arah tamu undangan yang menatap mereka. Ia akan sangat malu jika mereka tahu cincinnya tidak muat. Sudahlah, pakai cincinmu yang lama dulu daripada kau menanggung malu saat ini, bisik Sehun mendekatkan jaraknya pada Taeyong. Taeyong melihat cincin pernikahannya dengan Yen dulu ada di tangan Sehun. Bagaimana bisa cincin itu ada padamu? Tadi kulihat kau melepasnya saat di ruang ganti dan meletakkannya sembarangan begitu saja. Karena ku tahu itu cincin mahal, jadi aku ambil saja. Tidak kusangka sekarang benda ini sangat berguna, jelas Sehun. Taeyong langsung merebut cincin itu dari tangan saudara tirinya dan memberikannya pada Mion agar memakaikan itu di jari manisnya. Pakaikan aku cincin ini saja, ini muat di jariku, bisik Taeyong pada gadis di depannya. Mion mengetahui asal-usul cincin itu dan langsung menggeleng pelan. Tidak mau, desisnya. Taeyong lalu menatap Mion tajam. Pakaikan ini atau pernikahan kita batal, bisiknya sangat pelan, membuat Mion langsung menggeleng dan akhirnya memakaikan cincin itu di jari Taeyong. Sehun hanya tersenyum dan hanya geleng-geleng kepala melihat kejadian di depannya itu. Dengan Taeyong yang masih memakai cincinnya bersama Yen, itu sama saja ia tidak menikah dengan Mion. Setelah acara pernikahan selesai, mereka pun mengadakan makan malam bersama dengan keluarga inti saja. Wah, aku tidak sabar untuk mempunyai cucu, ucap Ibu Mion. Nyonya Kim, apakah Tuan Kim masih di luar negeri? Ayah Mion ikut berucap. Nyonya Kim mengangguk, dia masih sangat sibuk di Cina, tapi sepertinya bulan depan dia akan kembali ke Korea. Sangat disayangkan Tuan Kim tidak bisa hadir di pesta pernikahan putranya, padahal acara ini sekali seumur hidup, ucap Ibu Mion. Mendengar itu, Seon langsung menyeringai. Sekali seumur hidup, batinnya lalu menatap Taeyong yang terlihat tenang dan santai. Tenang saja, ayahku sudah hadir di pernikahannya yang lain, ucap Seon langsung membuat Taeyong mengangkat bola matanya dan menatapnya lekat. Pernikahan yang lain, maksudmu? Tanya ayah Mion. Seon langsung tersenyum manis. Maksudku menghadiri pernikahan yang lainnya itu adalah menghadiri pernikahanku Tuan, jawabnya kemudian membalas tatapan tajam Taeyong. Oh iya, kau cepatlah menyusul kakakmu, ucap ayah Mion. Seon hanya tertawa kecil menanggapinya. Setelah acara selesai, akhirnya mereka sampai juga di rumah. Taeyong sangat lelah dan langsung menuju ke kamarnya. Taeyong mengempaskan tubuhnya di kasur king size itu. Mion pun datang dan mengelus-ngelus dadanya. Opa, ucapnya manja. Jangan sekarang sayang, aku sangat lelah, ucap pria itu masih menutup matanya. Bukankah ini malam pertama kita? Ayolah opa, aku tidak ingin malam kedua atau ketiga, rasanya akan berbeda, ucap Mion. Taeyong lalu membuka matanya dan menatap gadis di hadapannya. Kau mau melakukan itu sekarang? Tanyanya meyakinkan gadis itu lagi. Mion tersenyum dan mengangguk pelan.
Kau mulai lebih dulu sayang, ucap Taeyong mengelus rambut Mion. Taeyong duduk di meja makan sembari menyantap sarapannya. Yen datang menuruni tangga, suara langkah kakinya membuat pria itu menoleh. Jika kau lelah menuruni tangga, kau bisa menyuruh pelayan untuk membawakan makanan ke kamarmu, ucap Taeyong pada Yen yang sudah kelelahan saat menuruni tangga yang cukup panjang itu. Tidak apa-apa, ucap Yen pelan lalu duduk dan menyantap sarapannya juga. Ia pun tak sengaja melihat jari Taeyong yang sedikit kaget melihat cincin pernikahannya masih dipakai pria itu. Bukankah kemarin dia menikah dengan Mion? Harusnya ia memakai cincin dari gadis itu kan? Oppa, selamat pagi, suara Mion memenuhi ruangan. Gadis itu langsung memeluk leher Taeyong dari belakang. Kemarin kamu sangat kuat, aku merasa sangat, ucap Mion. Yen melihat gadis itu memakai baju tidur yang sangat. Nah, semua pria pun akan jika melihatnya. Taeyong melirik Yen yang langsung melepas pelukan Mion. Jangan membicarakan hal itu di meja makan. Kaja, makanlah, ucapnya pelan. Taeyong bersiap-siap ke kantornya. Mion merapikan dasi pria itu sambil sesekali merapikan rambut Taeyong agar terlihat semakin rapi. Yen yang sedang membuat susu di dapur melihat mereka, namun ia langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku berangkat, ucap Taeyong mengucup kening Mion. Hati-hati di jalan, Oppa. Mion melambaikan tangannya. Pria itu kemudian melangkah menuju pintu keluar, tapi baru saja sampai di depan pintu masuk, Taeyong teringat sesuatu. Ia langsung menoleh ke belakang dan melihat Yen sudah menaiki tangga menuju kamarnya. Pria itu menghela nafas panjang. Ia lupa berpamitan pada Yen yang juga istrinya. Taeyong duduk di meja kerjanya. Ia terus menatap cincin yang melingkar di jari manisnya. Kenapa cincin pilihan Yen sangat pas di jarinya dibandingkan cincin pilihan Mion? Padahal ia sama-sama tidak pernah mencoba cincin itu. Apa ini cuma kebetulan? Jungkook tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu tanpa mengetuk pintu, membuat pemiliknya langsung menatap tajam ke arahnya. Hei, kenapa tatapanmu seperti itu? Bukankah aku sudah biasa masuk ke sini tanpa mengetuk pintu? Protes Jungkook tidak terima dengan tatapan Taeyong. Ada apa? Ucap Taeyong singkat. Wah, acaramu kemarin sungguh meriah. Banyak tamu undangan, banyak media, dan hari ini jadi berita utama. Daebak, seru Jungkook. Biasa saja, cetus Taeyong. Sangat berbeda dengan pernikahanmu dengan Yen. Oh iya, apa dia juga hadir di acara pernikahanmu? Tanya Jungkook membuat Taeyong langsung menoleh ke arahnya. Tentu saja tidak, jawab Taeyong singkat. Jungkook mengangguk-angguk. Sebaiknya dia memang tidak melihatnya sih. Kalau aku jadi dia, aku pasti sangat iri. Bayangkan saja saat pernikahannya berlangsung sangat tertutup dan menegangkan. Tapi berbeda saat pernikahanmu dengan Mion, sangat meriah sampai beritanya tersebar hingga luar negeri. Mendengar ucapan Jungkook itu, Taeyong langsung teringat pada Yen. Tentu saja gadis itu sudah melihatnya. Acaranya diliput berbagai stasiun televisi. Yen pasti sudah melihatnya. Jungkook memperhatikan Taeyong, lalu pandangannya turun pada jari pria itu. Ya, kenapa masih cincin pernikahan dengan Yen? Serunya membuat Taeyong tersentak kaget dari lamunannya. Pelankan suaramu, Taeyong melempar Jungkook dengan buku. Weh, ceritakan padaku, kenapa kau masih memakai cincin dari Yen? Ucap Jungkook memaksa. Cincin pilihan Mion tidak muat di jariku, jadi aku pakai cincin Yen saja di acara pernikahan kemarin, jawab Taeyong santai. Mata Jungkook membulat sempurna. Apa? Bagaimana bisa tidak muat? Kau belum mencobanya sebelum membeli cincin itu. Mana ku tahu kalau itu akan tidak muat. Kupikir akan sama saat Yen membeli cincin pernikahan. Aku tidak pernah mencobanya, tapi cincin itu muat di jariku. Tak kusangka cincin dari Mion tidak muat. Lalu kau memakai cincin Yen sebagai gantinya? Iyalah, kalau tidak aku bisa malu dilihat oleh tamu undangan sebanyak itu. Terus nanti ada berita jika cincin pernikahan Tuan Kim tidak muat. Itu sangat memalukan, seru Taeyong. Jungkook geleng-geleng kepala. Dengan kau memakai cincin Yen, itu sama saja kau tidak sah menikah dengan Mion. Kau memakai cincin lain. Taeyong menghela nafas panjang. Terserahlah, aku sudah sangat capek mengurus dua gadis itu.
Kau lepaskan saja salah satu dari mereka. Setelah bayi YN lahir, kau lepaskan saja dia. Toh kalian hanya menikah pura-pura saja, tapi kau harus tetap bertanggung jawab pada anaknya. Taeyong diam dan memikirkan ucapan Jungkook. Apakah dia harus melepaskan gadis itu? Tapi biar bagaimanapun, Yen adalah ibu dari putranya. Bagaimana jika nanti anaknya menanyakan sosok ibunya? Jika meminta Mion mengurus anak Yen, itu sangat tidak mungkin, mengingat Mion tidak terlalu suka dengan Yen. Ia tidak akan melepaskan gadis itu. Bagaimana usulanku? Tanya Jungkook. Berhentilah memberikan usulan padaku, urus dirimu sendiri. Kau sangat pintar memberitahu orang lain, tapi kau sendiri tidak punya pasangan. Sana kembali ke ruanganmu, ucap Taeyong menggerakkan dagunya ke arah pintu keluar. Jungkook kemudian memasang wajah kesal dan langsung beranjak pergi. Awas kau jika nanti meminta pendapatku. Ya, berani sekali kau bicara begitu pada bosmu, seru Taeyong diikuti tawa Jungkook yang langsung menutup pintu. Yen duduk di balkon kamarnya sambil mendengarkan lagu untuk membuat pikirannya lebih rileks. Kemudian ia mulai memikirkan sesuatu. Jika aku pergi dari Taeyong, lalu bagaimana dengan nasib anakku? Aku tidak ingin anakku hidup susah nantinya. Tapi jika masih tetap di sini, aku tidak kuat melihatnya terus bersama Mion. Apa nanti jika anakku lahir aku minta Taeyong untuk menceraikanku saja? Ya lebih baik begitu, lagi pula aku masih bisa bekerja untuk menghidupi anakku nanti, pikir Yen. Taeyong membuka pintu kamar Yen dan melihat gadis itu sudah berbaring di tempat tidurnya. Ia menghela nafas dan langsung menghampiri gadis mungil itu. Taeyong naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Yen yang masih terlelap. Ia mengelus rambut gadis itu lembut. Ia lalu menatap perut Yen yang semakin membesar. Yen perlahan membuka matanya begitu merasakan seseorang sedang mengelus perutnya. Kamu sudah pulang. Taeyong mengangguk pelan. Yen menatap pria itu lekat dan mulai membicarakan apa yang ia pikirkan tadi. Aku ingin bicara sesuatu. Apa? Katakanlah, gumam Taeyong pelan. Jika bayi kita lahir nanti, kau sudah bisa menceraikanku, ucap Yen membuat kening Taeyong langsung mengkerut. Kan dulu ingin menceraikanku kan, tapi karena aku hamil, kamu jadi tidak bisa. Tapi nanti jika anak kita sudah lahir, aku ingin kau menceraikanku. Lagi pula hubungan ini hanya pura-pura. Taeyong menggigit bibir bawahnya setelah mendengar perkataan Yen. Dadanya sedikit terasa sesak. Aku tidak akan menceraikanmu. Kenapa? Bukankah kau sudah mendapatkan semuanya? Kau juga sudah menikah dengan orang yang kau cintai. Lalu untuk apa lagi aku tetap berada di sini? Yen menunduk dalam. Aku lelah Taeyong, ucapnya mulai serak, menahan air matanya agar tidak jatuh sebisa mungkin. Aku lelah jika terus berpura-pura seperti ini. Aku juga ingin seperti wanita lainnya. Aku ingin hidup bersama orang yang benar-benar mencintaiku. Aku mencintaimu Yen, gumam Taeyong pelan, membuat gadis itu mengangkat wajahnya. Yen menggeleng pelan. Jangan menghiburku Taeyong. Kamu mencintai Mion, bukan aku. Aku hanyalah orang asing yang tak sengaja kau ambil dari restoran untuk berpura-pura agar kamu mendapat aset ayahmu. Tidak lebih, ucapnya. Taeyong menggeleng pelan dan langsung membawa gadis itu dalam dekapannya. Kau salah Yen, aku mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu jauh dariku. Kau adalah ibu dari anakku. Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu mau menikah dengan Mion di saat aku sedang hamil? Tanya Yen membuat Taeyong bingung harus menjawab apa. Taeyong memang tidak bisa jauh-jauh dari Yen. Bagi Taeyong, jika Yen berada di sampingnya, ia akan merasa lebih nyaman. Tapi ia juga tidak bisa melepas Mion begitu saja. Aku tidak bisa menjawab itu. Yang jelas aku tidak akan menceraikanmu. Kau selalu membuatku merasa lebih nyaman. Taeyong langsung mengecup pundak kepala Yen. Yen menatap pria di hadapannya itu. Setelah sekian lama, Taeyong mengucapkan kata cinta padanya. Kamu benar-benar mencintaiku? Taeyong tersenyum dan mengangguk lalu gumam Taeyong salah-salah. Namun Yen tiba-tiba menahan dada Taeyong dan memalingkan wajahnya. Sudah cukup Tae, ini sudah keputusanku. Jika anakku nanti sudah lahir, aku pergi dari sini. Aku tidak ingin merepotkanmu, ucap gadis itu sambil menunduk, tidak berani menatap wajah pria tinggi di hadapannya. Taeyong menghela nafas panjang dan mengangkat dagu gadis itu agar menatapnya. Jika kau ingin pergi dariku, baiklah jika itu keinginanmu.
Tapi Taeyong menatap Yen lekat. Tapi kau tidak boleh membawa anakmu pergi. Anak itu akan tetap bersama. Ucapan Taeyong itu membuat Yen menggigit bibir bawahnya. Tidak, aku akan membawanya juga. Aku ibunya. Aku ayah kandungnya. Sebaiknya kau pikir-pikir lagi jika ingin pergi dariku. Kau jahat, guman Yen mendorong dada Taeyong. Kening Taeyong sedikit mengkerut dan langsung berdiri. Ia menatap gadis di depannya datar, tapi dadanya terasa begitu nyeri. Aku tidak akan mengucapkan ini 2 kali. Kau dengarkan baik-baik. Jika kau ingin pergi silakan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi membawa putraku. Yen hanya menunduk dalam. Pria tinggi itu pun beranjak pergi. Air mata Yen mulai menetes dan menetes di perut besarnya. Ia mengelus perutnya. Bagaimana bisa ia harus berpisah dengan putra pertamanya sendiri? Ini sangat membingungkan. Yen menoleh ke arah ponselnya dan langsung meraihnya. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya di saat seperti ini. Halo, jawab pria itu dari seberang panggilan. Sehun, ucap Yen serak karena air matanya kembali mengalir dengan deras. Kau kenapa? Kau menangis? Ceritakan padaku apa yang membuatmu menangis, seru Sehun mendengar. Aku ingin pergi dari tempat ini, tapi Taeyong melarangku membawa bayiku, ucap Yen. Sehun menggigit bibir bawahnya. Tenggorokannya terasa cekat setelah mendengar ucapan Yen. Batas kesabaran gadis ini telah habis ternyata. Sehun, bantu aku, tambah Yen dengan suara yang mulai bergetar. Baiklah, aku akan membantumu, tapi sekarang kamu tenangkan dirimu dulu. Jangan terlalu dipikirkan, takutnya akan berpengaruh pada kandunganmu. Terima kasih Sehun, maaf jika aku mengganggumu malam-malam begini. Tidak apa-apa, istirahatlah, ini sudah sangat malam. Setelah menutup panggilan dari Yen, Sehun menghela nafas panjang. Sifat ingin menang sendiri dari pria itu belum hilang juga. Sehun mendatangi rumah Taeyong untuk membicarakan sesuatu pada pria itu. Taeyong menatap kesal pria yang sedang tersenyum di hadapannya. Ada apa kau datang ke sini? Yung, setidaknya kau menyuruhku masuk dan duduk, ucap Sehun yang masih berdiri di depan pintu. Jawab dulu pertanyaanku. Aku datang ke sini ingin menjemput Yen. Dia bilang ingin pergi dari sini. Mendengar itu, Taeyong langsung menatap tajam saudara tirinya itu. Jangan mencari masalah denganku, gumannya penuh penekanan. Yen yang melihat Sehun datang merasa sedikit lega. Semoga pria itu bisa membuat Taeyong membiarkannya pergi. Sehun menengok ke dalam dan melihat Yen sedang berdiri tak jauh dari sana. Oh Yen, kajah kita pergi, ucapnya langsung menerobos masuk dan memegang tangan gadis mungil itu. Ya, suara berat Taeyong memenuhi ruangan yang luas itu. Ia langsung melepaskan genggaman Sehun pada tangan Yen dan langsung mendaratkan pukulannya di pipi Sehun. Seisi rumah terkejut melihat perkelahian itu. Opa, hentikan, seru Mion langsung menghampiri kedua pria itu dan berhasil menjauhkan Taeyong dari Sehun. Sekali lagi kau berani membawa Yen pergi dari rumah ini, aku tidak segan-segan menghabisimu, seru Taeyong. Sehun menyeringai dengan memar di sudut bibirnya. Kau sangat egois, Kim Taeyong, ucapnya tak kalah tinggi. Mion yang melihat perdebatan itu benar-benar ia merasa Yen seperti diperebutkan oleh kedua saudara tiri itu. Kau tidak memikirkan bagaimana perasaan Yen selama ini. Apakah kau memikirkan perasaannya ketika kau menikah dengan gadis lain di saat dia mengandung anakmu sendiri? Meskipun pernikahan kalian hanya pura-pura, tapi tidak bisakah sedikit saja kau memikirkan perasaan gadis itu? Jika kau tidak mencintainya, setidaknya biarkan dia pergi bersama anaknya. Dengan begitu, dia tidak akan merepotkanmu atau mengganggumu dengan istri sahmu itu. Mendengar itu, dada Taeyong seperti terhantam benda keras. Kemudian pandangannya beralih pada gadis mungil yang hanya menunduk ke dalam. Kau membiarkan Yen pergi, tapi kau melarangnya membawa anak yang selama ini ia kandung dengan susah payah. Dan saat dia mengandung, kau sangat jarang peduli padanya. Ditambah dia setiap hari melihatmu dengan Mion. Apa kau tidak memikirkan bagaimana perasaan Yen? Semua orang bilang kau adalah orang yang sangat pintar, tapi kenapa otakmu tidak bisa memikirkan perasaan Yen sedikit saja? Taeyong melangkah maju dan mencengkeram keras Sehun kasar. Sekali lagi kau berani berteriak di depanku, kau akan tahu akibatnya. Sudah, jangan dilanjutkan lagi, ucap Yen kemudian menghampiri kedua pria yang bersih tegang itu. Tidak apa-apa Sehun, aku sudah mengambil keputusan. Yen mengumpulkan seluruh tenaganya untuk melanjutkan kalimat ini. Taeyong dan Sehun menatap gadis itu lekat menunggu keputusan apa yang akan diutarakannya. Aku sudah memutuskan, setelah anakku lahir, aku akan pergi, guman Yen pelan. Alis Sehun terangkat.
Tidak Yen, kau akan membiarkan anakmu bersama orang egois ini. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Yen menggeleng pelan. Aku sudah memikirkan ini baik-baik Sehun. Aku yakin ayahnya akan merawat anakku dengan baik. Dia akan hidup dengan bersekupuan jika bersama ayahnya dibandingkan hidup denganku. Aku juga tidak ingin anakku hidup susah nantinya. Yen, tapi sudah cukup Sehun. Terima kasih kamu sudah mau membantuku. Tapi jika salah satu dari kita tidak ada yang mau mengalah, masalah ini tidak akan selesai. Taeyong menerima Yen lekat. Kenapa ada yang menolak menerima keputusan gadis itu akan pergi darinya? Sehun kemudian menatap Taeyong. Wah, kau menang lagi kali ini. Cukai, ucap pria itu menepuk bahu Taeyong. Yen mengantar Sehun kembali ke depan rumah. Maafkan aku Sehun, karena kamu jadi terluka. Sehun menatap Yen dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, ini sudah biasa. Bahkan saat masih anak-anak, aku dan Taeyong selalu berkelahi lebih parah dari ini. Yen, apa kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Sehun meyakinkan gadis itu lagi. Yen mengangguk pelan. Tidak apa-apa, aku tidak bisa membawa anakku. Toh aku masih bisa menengoknya suatu saat nanti. Sehun menghela nafas. Kau pikir pria egois itu akan mengizinkanmu menengok anakmu? Takutnya Taeyong tidak akan mengizinkanmu melihat anakmu. Taeyong tidak seperti itu. Aku yakin dia akan mengizinkanku melihat anakku suatu saat nanti, ucap Yen pelan. Hai kau ini, jangan mengelus rambut Yen lembut. Baiklah, jika itu keinginanmu. Sekarang kamu jangan banyak pikiran dulu. Perutmu sudah sangat besar, jangan stres. Yen menatap pria tinggi di hadapannya. Sehun sangat baik padanya. Ia sangat bersyukur masih ada yang mau peduli dan membantunya di saat seperti ini. Taeyong melihat Yen dan Sehun saling menatap dari dalam rumahnya. Ia mulai mengira kalau Sehun sudah menyukai Yen, karena jarang sekali pria itu ikut campur dengan masalah pribadinya. Mion memperhatikan Taeyong pada dua orang di depan itu. Jelas sekali kalau pria itu terlihat kesal. Ya, Mion tahu Taeyong sedang cemburu. Tangan Yen terulur dan mengusap pelan ujung bibir Sehun yang sedikit terluka karena pukulan Taeyong. Kamu terluka, akan aku obati ya. Sehun merasakan tangan lembut Yen menyentuhnya. Tidak apa-apa, aku akan mengobatinya sendiri nanti. Sebaiknya sekarang kau istirahat. Yen tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Hati-hati di jalan Sehun. Pria itu mengangguk lalu menepuk bahu Yen pelan dan beranjak masuk ke mobilnya. Yen berjalan pelan memasuki rumah. Ia pun melihat Mion dan Taeyong sedang duduk di sofa. Mion menoleh ke arahnya dan tersenyum. Pahlawanmu sudah pulang. Sepertinya Sehun menyukaimu. Kalian terlihat sangat cocok. Apa setelah pergi dari sini kau akan tinggal bersama Sehun? Siapa tahu Sehun perlu orang yang untuk diajaknya berpura-pura juga, ucapnya santai. Yen tidak peduli dengan apapun yang keluar dari mulut gadis itu. Saat ini ia harus menenangkan hati dan pikirannya. Tapi tanpa menjawab ucapan Mion, Yen mulai melanjutkan langkahnya lagi menuju ke kamar. Mion semakin dibuat kesal karena Yen tidak menghiraukannya. Yen berdiri di balkon kamarnya dan mengarah langsung ke taman belakang rumah. Ia menghirup udara dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Tapi saat melihat perutnya, air mata Yen mengalir lagi tanpa izin. Ia mengingat anaknya, mengetahui kalau nanti ia tidak akan bisa bersama anaknya lagi. Seseorang membuka pintu, membuat Yen langsung mengusap air matanya dengan cepat dan menoleh. Taeyong datang dan menghampirinya. Yen langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tidak ingin pria itu tahu jika matanya sedang memerah sekarang. Yen, gumam Taeyong pelan sambil memegang tangan gadis itu. Tapi Yen dengan cepat menarik tangannya menjauh dari jangkauan pria itu. Aku ingin istirahat, ucapnya pelan lalu beranjak menuju ke tempat tidur. Taeyong menatap Yen dan langsung memeluk gadis itu dari belakang. Yen melihat sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Maafkan aku, gumam pria itu pelan. Yen hanya diam, sudah cukup kata maaf yang ia dengar dari Taeyong, tapi pria itu masih saja menyakitinya. Maafkan aku memang sangat egois. Jangan pergi Yen, aku tidak bisa jauh-jauh darimu. Aku ingin kau tetap di sini. Yen menggeleng Mian, tapi aku sudah memutuskan untuk pergi saja. Aku sudah tidak kuat lagi berada di sini. Taeyong melepas pelukannya dan mengembalikan tubuh Yen agar gadis itu menatapnya. Baiklah, kalau begitu apa keinginanmu? Asalkan jangan pergi dariku, apapun itu aku akan menyetujuinya. Yen menatap Taeyong lekat. Apa pria ini sungguh-sungguh dengan ucapannya? Katakan padaku apa keinginanmu. Kamu yakin menyetujui semua keinginanku? Taeyong mengangguk pelan.
Aku ingin pergi dari rumah ini bersama putraku, ucap Yen. Taeyong menatap garis di depannya lekat. Di samping rumah ini ada sebuah pavilion. Kau akan tinggal bersama anakmu di sana. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di tempat yang jauh dari sini. Pavilion? Tanya Yen. Taeyong mengangguk. Ukurannya lumayan cocok untukmu. Dan anakmu tinggal di sana. Kau tidak akan tinggal di sini lagi. Bagaimana? Yen diam dan mulai memikirkan usulan pria itu. Taeyong mendekatkan wajahnya pada Yen. Mian, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, Yen. Aku mencintaimu. Jujur, aku juga sebenarnya tidak tega memisahkanmu dengan anak kita. Aku sengaja mengatakan itu agar kamu sendiri tidak pergi dariku. Kapan aku pindah ke pavilion itu? Tanya Yen memastikan. Kapanpun kau ingin. Kau bisa pindah sesuai keinginanmu. Yang terpenting kau tidak pergi dari sisiku. Taeyong mengelus lembut pipi mulus Yen. Yen akhirnya mengangguk pelan. Tidak apa dia tinggal di pavilion itu, yang penting ia tidak pisah dengan putranya. Taeyong tersenyum lalu mencium kening Yen lembut. Sekarang kau istirahatlah.